الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, malam nisfu Sa'ban adalah malam pertengahan bulan Sa'ban, termasuk malam yang istimewa dan malam yang mustajab. Di malam ini Allah mengampuni dosa orang yang memohon ampunan dan mengabulkan hajat dan doa-doa orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Nah, malam nisfu Sa'ban pada tahun ini insya Allah jatuh pada Kamis malam Jumat tanggal 13 Februari 2025. Terhitung malam nisfu Sa'ban mulai habis maghrib hari Kamis malam Jumat tanggal 13 Februari 2025 dan berakhir pada waktu subuh hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Nah, pada malam nisfu Sa'ban dianjurkan untuk menghidupkannya dengan banyak amalan. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau sebutkan dalam kitab Maza fi Sa'ban, setidaknya ada 3 amalan paling mustajab yang dianjurkan khusus pada malam nisfu Sa'ban. Barang siapa yang sanggup melakukannya, maka dikabulkan doa-doanya dan diampuni dosa-dosanya, dan kelak pada hari kiamat tidak akan disiksa selamanya di dalam neraka. Selain 3 amalan yang dianjurkan, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini juga dianjurkan melakukan satu amalan yang sudah sangat masyhur diamalkan oleh kaum muslimin setiap kali berada di malam nisfu Sa'ban. Sahabat, insya Allah kita akan kembali mempelajari 3 atau 4 amalan yang paling mustajab di malam nisfu Sa'ban ini. Dan berikut contoh praktek amalannya secara khusus. Pastikan para sahabat channel Gubuk Santri menyimaknya sampai selesai. Namun sebelum lanjut, mari kita aminkan doa berikut ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, di dalam kitab Maza fi Sa'ban, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan bahwa ada 3 amalan paling utama yang dianjurkan dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Amalan yang pertama adalah memperbanyak berdoa. Malam nisfu Sa'ban termasuk malam mustajab, malam dikabulkannya doa dan hajat. Maka jangan sampai terlewatkan, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah pada malam nisfu Sa'ban. Di dalam kitab Syu'bul Iman, Imam Al-Baihaqi menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, "Khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a." Ada 5 malam di mana doa-doa yang diaturkan di dalamnya tidak akan tertolak. Lailatul Jum'ati wa awalu lailatin min Rajaba wa lailatun nisfi min Sa'bana wa lailatul Aidi wa lailatun Nahri, yaitu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab,
malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Maka di sepanjang malam nisfu Sya'ban, perbanyaklah berdoa sesuai hajat kita masing-masing. Doa yang paling utama adalah doa ampunan. Di antaranya dengan membaca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah membimbingku dan mengasihaniku ketika aku masih kecil. Setelah itu kita bisa menambahkan dengan doa-doa lainnya, misalnya doa kecukupan rezeki dan doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal darimu sehingga terhindar dari yang engkau haramkan, dan kayakanlah aku dengan sebab anugerahmu sehingga aku terhindar dari berharap kepada anugerah dari selainmu. Amalan yang kedua, memperbanyak istighfar. Pada malam nisfu Sya'ban, di samping mengabulkan semua doa-doa, Allah juga akan mengampuni semua dosa. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Utsman bin Abil As bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza kana lailatun nisfi bin Sya'bana nadza munadzin hal min mustaghfirin fa'aghfirullah hal min sa'ilin fa'u'atiyah." Pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan menyeru, adakah yang sedang memohon ampunan? Maka akan aku ampuni dia. Adakah yang sedang meminta kepadaku? Maka aku akan kabulkan. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'atiyah illa zaniyatun bifarjiha aw musyrikun. Maka tidaklah seseorang yang meminta sesuatu kecuali akan diberikan kepadanya, namun tidak bagi wanita pezina dan orang-orang musyrik. Maka perbanyaklah istighfar di malam nisfu Sya'ban agar kita termasuk orang-orang yang akan diampuni Allah. Boleh membaca istighfar apa saja, namun yang terbaik adalah membaca Sayyidul Istighfar walaupun dibaca hanya satu kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian amalan yang ketiga, memperbanyak zikir. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban, bentuknya berupa memperbanyak membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam bulan purnama. Adapun amalan yang keempat, membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dan membaca doa nisfu Sya'ban. Ini juga termasuk amalan yang dianjurkan para ulama. Bahkan di dalamnya tergantung semua amalan yang dimaksudkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, maka setelah menyelesaikan sholat maghrib di malam nisfu Sya'ban, disambung dengan membaca zikir dan doa setelah sholat maghrib, lalu melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib,
kita dianjurkan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali lalu ditutup dengan doa. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus dalam kitab Kanzun Najah As-Surur menyebutkan tata cara mengamalkan surah Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Beliau menjelaskan, sebelum membaca surah Yasin yang pertama, diniati dalam hati memohon kepada Allah, memohon panjang umur dan sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bacalah surah Yasin hingga selesai dan diteruskan dengan membaca doa malam nisfu Sya'ban. Dilanjutkan surah Yasin yang kedua, sebelumnya diniati dalam hati memohon kepada Allah selamat dari berbagai bala dan bencana, lalu disambung membaca surah Yasin hingga selesai dan diteruskan dengan membaca doa malam nisfu Sya'ban. Lanjut dengan surah Yasin yang ketiga, sebelumnya diniati dalam hati memohon kepada Allah, tidak menggantungkan diri kepada manusia, yakni hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah semata. Lalu dilanjut dengan membaca surah Yasin hingga selesai dan diteruskan dengan membaca doa malam nisfu Sya'ban. Nah, amalan membaca surah Yasin 3 kali dan doa malam nisfu Sya'ban ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Kurang lebih prakteknya sebagai berikut. Sebelum mulai membaca surah Yasin, diawali dengan membaca istighfar 3 kali, 2 kalimah syahadat 1 kali, dan sholawat 1 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu niat tawasul kepada Rasulullah dan keluarga serta segenap para sahabatnya, yakni dengan membaca bacaan ini, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan niat membaca surah Yasin yang pertama. Cukup niat dalam hati atau membaca seperti ini. Ya Allah, aku niat membaca surah Yasin yang pertama ini untuk memohon kepadamu, memohon panjang umur dan sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu, dan langsung disambung membaca surah Yasin yang pertama. Selesai membaca surah Yasin yang pertama, langsung disambung dengan membaca doa nisfu Sya'ban. Kemudian setelah selesai membaca doa nisfu Sya'ban yang pertama, langsung disambung niat membaca surah Yasin yang kedua. Cukup niat dalam hati atau membaca seperti ini. Ya Allah, aku niat membaca surah Yasin yang kedua ini untuk memohon kepadamu, memohon selamat dari berbagai bala dan bencana, dan memohon rezeki yang berkah melimpah. Dan langsung disambung membaca surah Yasin yang kedua. Selesai membaca surah Yasin yang kedua, langsung disambung dengan membaca doa nisfu Sya'ban yang kedua.
Nah, selesai membaca doa nisfus Sya'ban yang kedua, langsung disambung membaca niat membaca surah Yasin yang ketiga. Cukup niat dalam hati atau membaca seperti ini. Ya Allah, aku niat membaca surah Yasin yang ketiga ini untuk memohon kepadamu, tidak menggantungkan diri kepada manusia, yakni hanya butuh pertolongan Allah semata dan kelak husnul khatimah, dan langsung disambung membaca surah Yasin yang ketiga. Selesai membaca surah Yasin yang ketiga, langsung disambung dengan membaca doa malam nisfu Sya'ban sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dat tawli wal in'am. La ilaha illa anta dhahral laji'in wa jarul mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran alayya fir rizqi famhullahumma bifadlika saqawati wa hirmani wa tardi wa iqtar rizqi wa asbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabikal muzal ala nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajallil a'zam fi laylatin nisfi min syahri sya'banil mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Isrif anni minal bala'i ma a'lamu wa ma la a'lam wa anta 'allamul ghuyub birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya. Demikianlah sahabat yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.